من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Sadaqallahul azim. Abang-abangku semuanya yang saya hormati karena Allah, saya sebutkan dulu satu persatu ya. Harus lihat dulu nama-namanya karena tidak ingat, hanya menghafal wajah-wajahnya saja. Masya Allah, seperti Ustaz Abdul Syukur, Bang Fatahillah, Ustaz Fadlan. Sebentar Bang ya, saya bacakan dulu semuanya. Yang saya hormati Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur, kemudian yang saya hormati Kiai Haji Ustadz Fadlan MM SIME, kemudian yang saya hormati Kiai Haji Bang Pedinur, kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Rini, kemudian yang saya hormati Dr. Syekh Ayat Syekh Mustafa, kemudian yang saya hormati Dr. Amir Syah, yang saya hormati Dr. Andi Sujianto, yang saya hormati Dr. Subeki, ya, yang saya hormati Ustadz Hasan Bisri. Baik, udah muslim rahimahumullah, pertama-tama sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah mengedepankan sikap takwa kita, sikap syukur kita, sikap sabar kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi bagaimanapun kita. Yang harus selalu ada di hati dan pikiran kita, hanya Allah yang maha pengasih, hanya Allah yang maha penyayang, hanya Allah yang maha menyembuhkan, hanya Allah yang maha memulihkan, dan hanya Allah yang maha memberikan kesempatan taubat kepada kita semua hamba-hambanya yang selalu ingin bertobat kepadanya. Tak lupa salam dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, khususnya kita semua yang hadir pada hari ini. Insya Allah telah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Baik abang-abangku semua yang saya hormati karena Allah, kalau berbicara tentang bekam, ya, saya ingat dulu ya, pertama kali saya mengenal bekam itu dengan Ustaz Fatahillah, memang ya, tahun 2001 lah, kalau tidak salah. Beliau datang ke rumah saya tentunya untuk membekam guru kita, Murabi Muhammad Arifin Ilham. Sejak itu, setelah bolak-balik beliau datang ke rumah saya untuk memijit guru kita, ya, untuk membekam guru kita, saya berpikir saya harus belajar menjadi terapi bekam. Ya, saya harus bisa belajar menjadi terapi bekam. Waktu itu saya pertama kali berbekam menjadi terapi bekam, khususnya untuk keluarga saya, untuk keluarga tercinta, untuk keluarga anak-anak saya semuanya, itu tahun 2005. Itu pertama kali saya membekam guru kita Murabi di Mekah Madinah. Karena ketika itu waktu umroh tidak ada yang abang-abang yang bisa berbekam beliau. Disitulah pertama kali saya menjadi terapi bekam untuk guru kita almarhum Murabi Muhammad Arifin Ilham. Kemudian abang-abangku semua rahimakumullah, karena saya berpikir ketika kita ingin belajar, ya, mencari suatu ilmu, ya, tentunya memahami akan ilmu tersebut sampai benar-benar kita paham. Kata Nabi, itu kita seperti orang yang sedang berjihad. Kemudian apabila kita belajar suatu ilmu tersebut, kemudian kita paham, ya, setelah kita paham, kita ajarkan kembali ilmu tersebut kepada orang lain, seperti Ustaz Fatahillah. Itu kata Nabi sama seperti kita sedang bersedekah. Masya Allah. Jadi berjihad dapat, bersedekah juga dapat. Abang-abangku semua rahimahullah dan bunda-bunda semua, Nabi besar Muhammad SAW bersabda bahwasanya bekam itu adalah sebaik-baik pengobatan, ya, sebaik-baik pengobatan cara Nabi, ya.
bukan hanya dinilai dari pengobatannya, tapi juga nilai ibadah yang ada di dalamnya. Ya, kenapa nilai ibadah? Karena ketika kita melakukan bekam dengan niat untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW, tentunya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abang-abangku semua yang saya hormati karena Allah, bekam tidak hanya mengeluarkan darah kotor yang ada dalam tubuh dan badan kita. Bekam tidak hanya mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh dan badan kita, tetapi bekam juga akan menyehatkan badan dan jiwa raga kita. Bekam juga akan memutihkan hati kita, ya, karena ketika bekam mengeluarkan darah kotor, menghilangkan racun-racun yang ada dalam tubuh, ya, dalam ada tubuh kita, ya, sehingga membersihkan hati, jiwa raga kita, serta menjernihkan hati kita, sehingga ketika kita berbekam rutin setidaknya 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau tidak 3 bulan sekali, setidaknya akan menghilangkan penyakit-penyakit kotor yang ada dalam hati dan jiwa raga kita. Kenapa dapat menghilangkan penyakit kotor? Karena hati kita bersih, ya. Kemudian racun-racun pun telah kita ambil, kita keluarkan dari tubuh kita, sehingga hati kita menjadi bersih, dan penyakit-penyakit kotor dalam hati kita pun akan pergi sejauh-jauhnya. Apa itu penyakit kotor? Penyakit iri hati, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit suka memfitnah orang lain, penyakit suka menggibah orang lain, penyakit suka menyakiti hati orang lain, penyakit suka menzolimi orang lain, penyakit suka menyakiti. Semua bersahabatlah dengan bekam, karena bekam adalah sunnah Nabi besar Muhammad SAW, dan Nabi besar Muhammad mencintai sunnah bekam. Kemudian bersahabat semuanya. Semoga dengan sunnah bekam ini setidaknya Nabi mengajarkan kepada kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan kita untuk lebih menjaga kesehatan kita, agar kita lebih kuat, agar kita lebih sehat, agar kita lebih energi dalam beribadah, dalam berusaha, dan dalam bekerja, dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin hanya segitu saja. Wafatihlah, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyentuh hati abang-abang semua atau bunda-bunda semua yang hadir pada hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.